Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suaranya semangat ya. Bapak Ibu Dipati, salam kenal. Nama saya Anwar, saya dari Banjarmasin. Mungkin sebagian banyak udah tahu ya Banjarmasin di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan. Baik teman-teman, saya kenalkan latar belakang saya ya. Nah ini sedikit cerita saya, biar katanya kan tak kenal maka tak sayang. Jadi biar teman-teman di Pati tahu bahwa oh ternyata yang namanya Pak Anwar, seorang diamond itu latar belakangnya begini. Jadi Anda bisa ngelihat. Itu foto saya waktu masih kecil. Kalau Anda lihat, kalau dari sini kira-kira kelihatan nggak ini bakal jadi diamond apa nggak waktu gedenya? Jadi teman-teman semua, maksud saya begini, Anda jangan ngelihat waktu bayinya saja. Sekarang pun kalau ada di antara teman-teman di sini yang baru datang, terus ngelihat ada teman-teman yang udah joget-joget ya bintang 8 ke atas, jangan mikir aduh kayaknya saya bisa apa enggak ya. Ini kalau segini enggak tahuan, sebelum kita berproses kita enggak tahu. Saya juga seperti itu, Anda bisa lihat ini, saya 3 bersaudara, saya paling kecil ya. Ini kakak saya yang tertua, ini alhamdulillah seorang One Diamond God Lion juga, Bapak Haji Mawardi. Jadi Bapak Ibu di sini Anda harus nepotisme. Anda harus bantu keluarga. Anda jadi God Lion, Anda bantu jadi God Lion keluarga Anda. Anda jadi Diamond, Anda bantu keluarga Anda jadi Diamond. Ya di sini wajib kita membantu dan orang yang kita bantu wajib mencontek. Begitu. Nih ya, ini kakak saya yang perempuan. Jadi saya 3 bersaudara. Ini waktu ulang tahun. Ulang tahun ini aja siapa ya? Saking ngototnya saya, mungkin salah satu sifat saya yang kebawa-bawa sampai sekarang. Kalau ibaratnya mau ngejar goals harus ngotot waktu kecil seperti ini. Kakak saya ulang tahun. Saya ngotot pengen ulang tahun. Padahal kakak saya ini lahirnya bulan Agustus. Dan memang dia ulang tahunnya bulan Agustus. Nah saya ngotot pengen ulang tahun. Padahal saya bulan Mei lahirnya. Jadi dibarengin. Dibarengin ulang tahun di bulan Agustus. Kakak saya tepat bulannya, saya bulan Mei ulang tahunnya bulan Agustus. Saking ngototnya gitu kan. Nah terus begini-begini juga Anda bisa lihat ya. Ini gak mungkin lah dari keluarga yang kaya raya kan. Baju aja kita gak punya. Tapi jangan juga salah, karena waktu dari kecil aja saya sudah punya mobil. Jadi afirmasi kalau bawa sadar ya, mobil. Dari kecil udah punya mobil ya harus digenjot-genjot dulu sih mobilnya sebenarnya. Oke, kita lihat yang lainnya lagi, biar Anda bisa punya gambaran bahwa seperti apa sih. Nah ini waktu saya sudah SMA, waktu saya ini SMP, ini SMA, jadi kalau Anda lihat, saya nggak tahu ya pergaulan anak-anak zaman sekarang atau di Pati dengan di Banjarmasin beda apa enggak. Tapi waktu zaman saya dulu, ini waktu saya masih SMP, selalu kalau malam nongkrong. Nongkrong itu kalau zaman sekarang nongkrongnya elit, ke kafe. Kalau kita enggak, nongkrongnya di bawah lampu jalan, kan biasa ada tiang listrik, ada lampu jalannya kan. Nah kita di bawah itu, cuman gelar tikar kita nongkrong duduk-duduk kayak gitu. Kalau ini depan warung yang warungnya udah tutup. Hobinya nongkrong kayak gitu, nggak tahu masa depan seperti apa, yang penting nongkrong. Ya itu, ini waktu SMA, ini juga SMA, ini SMA Anda bisa lihat. Sekali lagi, kalau kita lihat di sini, itu masih belum bisa menentukan orang ini masa depannya seperti apa. Tapi saya belajar ternyata sekarang, bahwa ternyata lingkungan kita itu sedikit banyak membawa pengaruh. Nah untungnya saya termasuk orang yang sedikit bisa memilih-milih lah. Karena kalau salah pilih, kalau saya kasih tahu Anda ya, di lingkungan tempat saya kecil itu salah satu kawasan yang terkenal. Terkenal banyak pengedar. Iya serius, terkenal banyak pengedar. Jadi setiap minggu tuh kadang-kadang ada yang ketangkep, terus nanti ada yang berantem. Jadi bisa dibilang sarang preman juga di sana. Untungnya saya nggak jadi preman. Jadi saya bilang tergantung kita, kalau lingkungan seperti apa, kalau kita ngikutin udah pasti ngikut. Untungnya pas saya SMA selesai, saya ke Yogyakarta untuk kuliah. Jadi saya diajak teman-teman SMA untuk kuliah ke Yogyakarta. Nah ini kalau teman-teman bisa ngelihat foto saya waktu kuliah, ini foto pura-pura ganteng ya. Kalau ganteng bener sih enggak. Kalau zaman sekarang mungkin ada aplikasi-aplikasi apa itu kan, makanya ini agak buram gitu. Dan kalau Anda lihat, ini angkatan saya angkatan tua sebenarnya, cuman casingnya sedikit muda. Jadi kalau Anda lihat rambut saya, zaman dulu kalau nggak gondrong tuh nggak keren. Siapa yang tahu film Meteor Garden, Tao Mingse? Ada yang tahu ya? Ada beberapa yang tahu, beberapa banyak yang nggak tahu. Tapi nggak apa-apa karena 2018 rilis lagi Tao Mingse yang baru.
Ada Meteor Garden baru, tapi lupakan itu. Maksudnya dulu saya ikut-ikut mode yang sebenarnya ini mode yang kurang bagus. Tapi ada manfaatnya. Jadi saya pakai rambut gondrong, itu manfaatnya adalah karena saya anak kos, itu menghemat biaya cukur. Kalau saya lihat kalau Pak Dede ini kan rutin beliau, mungkin 2 minggu 3 minggu sekali cukur. Kalau saya ini lumayan 3-4 bulan sekali baru cukur. Jadi penghematan. Karena waktu zaman saya kuliah, Anda jangan bayangkan saya seorang diamond waktu itu, saya seorang anak kuliah. Walaupun masih kuliah saya sudah semi passive income. Jadi saya nggak kerja pun saya dapat duit. Dikirimin orang tua tiap bulan. Semi passive income. Sayangnya kalau semi passive income seperti itu memang sih nggak kerja dapat duit tapi duitnya sedikit. Anda bisa bayangkan saya kos, ini tempat kos-kosan saya, ya ini tempat saya nyuci, jadi nyuci ya nyuci sendiri kayak gitu. Dan kalau saya nyuci itu pasti hening, nggak bisa ngomong. Karena di belakangnya kandang ayam dan aromanya nikmat banget. Jadi udah nyuci aja, secepet-cepetnya nyuci. Nih Anda lihat nih waktu KKN, ini waktu ini. Ini kalau Anda bisa lihat bahwa rambut saya agak gondrong, kalau Anda amati, lengan baju saya juga waktu itu gondrong, panjang. Kenapa bisa segitu? Karena waktu beli di toko baju, yang diskon 70% ya itu. Paham ya? Kalau mau beli baju yang bagus, yang ngepas gitu, itu nggak ada diskonnya. Nah yang diskon 70% ya ini. Jadi saya ukuran M, belinya ukuran L. Ya peduli amat kan, yang penting mampu beli kan. Gitu. Anda bisa bayangkan seperti apa perekonomian waktu saya masih kuliah. Nah ini makanan favorit waktu mahasiswa. Jadi kalau orang makan makanan yang sate, soto, segala macam, saya juga ikut. Tapi bentuknya yang sebelah kanan. Jadi kan kalau manusia normal katanya gitu kan, makannya macam-macam. Ada soto, bakso, nasi sop, wah macam-macam lah. Kita juga nggak kalah, mahasiswa juga seperti itu ya, cuman dalam bentuk instan. Dan kita banyak menghemat karena nggak perlu kemana-mana, di dapur kos-kosan aja udah bisa bikin. Bahkan kadang-kadang kalau stok kita menipis, saya kadang-kadang waktu zaman kuliah dulu kalau stok menipis saya tinggal ketok pintu kamar teman kos. Karena dia punya stok 1 kardus, saya ngutang dulu 1. Gitu. Ya jadi kebayang ya bahwa zaman dulu seperti apa. Dan waktu saya kuliah sudah mengenal yang namanya restoran cepat saji kayak KFC. Dan saya terus terang sering makan KFC waktu zaman masih mahasiswa. Nah ini KFC-nya. KFC gitu kan. Ya, sering kayak gitu. Ya jadi teman-teman punya gambaran ya waktu siklus anak kos seperti apa. Ini siklusnya juga. Jadi hari pertama dan kelima bisa makan di restoran. 6 ke 10 kita bisa ya lebih ngirit sedikit ke rumah makan. 11.25 ya makan mie instan. 26 ke 30 ya kita mampunya beli promah. Sekali lagi teman-teman biar teman-teman paham bahwa untuk menjadi seorang yang sukses, diamond itu nggak harus sukses dulu. Latar belakang seperti ini juga bisa. Ya buktinya saya sama dengan kebanyakan orang-orang kan. Sama seperti kebanyakan orang-orang ya sama aja. Nah ini waktu saya kuliah dan wisuda. Alhamdulillah saya waktu itu kuliah 96, saya wisuda tuh 2001. Saya di jurusan teknik kimia. Teknik kimia di Universitas Islam Indonesia. Kalau yang tahu Jogja tuh di Kaliurang atas. Itu. Jadi tadi kata Pak Dede, wah teknik kimia itu susah masuk dan susah keluar Pak. Dan betul, kalau menurut saya, kalau misalkan terutama orang yang gak suka kimia, terutama orang yang nggak suka, yang bukan jurusan kimia, kalau mau lulus jadi seorang sarjana teknik kimia itu lebih susah daripada Anda jadi seorang diamond di TIENS. Ya betul, karena tesisnya saja, mudah-mudahan saya ingat judul tesis saya waktu itu, judul skripsi saya, prarancangan pabrik teknik kimia, pengolahan vinil asetat dari etil asetat dan asam asetat dengan kapasitas 10.000 ton per tahun. Jadi skripsi kita itu bukan cuma ngitung, rencana bikin pabrik, pabriknya, lokasi di mana, bahan bakunya dari mana, bikin tangkinya seperti apa, kemudian pompanya seperti apa, pemanasannya seperti apa, itu dihitung detail semua. Saya juga sampai sekarang gak habis pikir kok saya bisa lulus ya. Karena susah loh, susah ternyata. Saya pikir-pikir kayaknya lebih mudah jadi diamond daripada jadi seorang teknik kimia. Tapi jangan salah ya, bukan menyepelekan pendidikan. Pendidikan itu penting, tapi sekali lagi kalau Anda mau jadi seorang diamond atau sukses di TIANSI, latar belakang nggak seberapa penting. Yang penting adalah masa depan Anda. Ya, oke. Nah,
Saya dilema nih waktu wisuda. Karena waktu wisuda udah bikin skripsi susah-susah, kemudian wisuda, pas wisuda kan ke depan dapat ijazah, diselempangkan kan, kemudian yang toganya dipindahin talinya gitu kan. Tapi pas udah duduk kembali ke tempat duduk, teman saya nyeletuk, nanyanya sih iseng kadang-kadang tapi majlep gitu. Terus kamu wisuda mau kerja di mana? Twing, baru kepikir, oh iya ya. Tujuan orang kuliah kan biasanya wisuda, sarjana. Sebenarnya di balik itu ada tujuan yang lebih penting, mau ngapain setelah sarjana? Apalagi di Jogja. Di Jogja itu jangankan sarjana S1, S2 banyak yang nganggur. Mungkin di sebagian kota juga sama seperti itu ya. Makanya saya bilang, aduh iya ya, saya mau kerja apa ya? Saya coba ngelamar pekerjaan. Untungnya saya nggak ngelamar seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat zaman sekarang orang ngelamar pekerjaan kan seperti ini nih. Bahkan saya lihat, mohon maaf nih di berita-berita ya. Orang mau ngelamar di Alfamart, di Indomaret aja itu antri loh. Bahkan ada yang ngelamar mau jadi driver Gojek, Grab, Gokar. Itu juga ngelamar perlu antri juga. Saya sempat ngeliat tuh di kantornya Gojek waktu itu. Orang ngelamar itu ya banyak banget dan banyak persyaratannya. Diwawancara, dites segala macam. Ya mohon maaf sekali lagi bukan menyepelekan profesi. Tapi mau jadi tukang ojek aja segitunya gitu loh. Susahnya. Nah makanya saya nyadar waktu itu, wah kalau saya S1 gak kerja gimana ya. Saya mau pulang juga malu kayaknya kan udah jauh-jauh kuliah teknik kimia ke Yogyakarta. Tapi pulang jadi pengangguran misalkan. Ya akhirnya saya ngelamar pekerjaan. Harapan saya begini, kalau setelah lulus jadi seorang sarjana teknik kimia, saya bisa kerja di lahan basah. Tapi yang ada lahan basah ya kayak gini nih. Itu basah terus setiap hari. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada temen yang memang sarjana S1, ya bekerjanya nyuci motor, nyuci mobil. Kan sayang sebenarnya, eman-eman sudah kuliah mahal-mahal, waktunya panjang juga, kepala mumet juga ngerjain segala macam, tapi kok ternyata kerja di lahan basahnya kayak gini. Ya. Ada juga yang mau saya kerja pengen posisi yang tinggi, karena saya kan sudah ini teknik kimia nih. Saya pokoknya kalau mau kerja langsung harus dapat posisi yang tinggi. Saya coba lamar pekerjaan sana sini Pak. Ini yang ada kayak gini loh, pekerjaan orang baru lulus sarjana, ya wisuda mau dapat posisi tinggi, ya ini kerjaannya. Karena dilema ketika saya ngelamar pekerjaan, itu ternyata beberapa syaratnya alhamdulillah saya bisa penuhi. Ijazah S1 dapat, pengalaman kerja, kemampuan-kemampuan lain, komputer bisa, bahasa Inggris bisa. Nah yang paling bawah tuh, berpengalaman minimal 3 tahun. Itu yang semua jadi dilema dimanapun. Karena orang lulus sarjana, ya jadi sarjana, wisuda, itu kan mau mencari kerja untuk dapat pengalaman. Apa nasibnya ketika orang mau nyari pengalaman, ketika melamar pekerjaan, syarat di bawahnya harus berpengalaman. Kan buah si malakama. Anda mau ngelamar pekerjaan supaya punya pengalaman, tapi syarat Anda bisa bekerja di sana harus berpengalaman dulu. Berarti yang diterima kan yang udah bekerja dulu, yang udah berpengalaman dulu. Yang belum pernah bekerja sama sekali, yang gak punya pengalaman, kecuali pengalaman seperti ini. Itu. Jadi dilema banget loh. Waduh saya bilang gimana nih nasib saya nih. Masa jadi pengangguran sih? Ya ganteng-ganteng gini kok jadi pengangguran pada teknik kimia. Atau misalkan ada yang berpikir, wah saya pokoknya kalau udah wisuda saya santai aja deh, pengen ada pekerjaan yang kipas-kipas jadi duit. Nah ternyata pekerjaannya kayak gini nih. Pokoknya santai aja Pak, kipas-kipas jadi duit pokoknya. Ini pegel loh. Kalau Anda misalkan dari siang sampai malam kipas-kipas bener sih jadi duit, tangan Anda yang pegel. Ya. Jadi ternyata di dunia nyata itu enggak seindah sinetron, enggak seindah drama Korea. Enggak bisa Anda misalkan, wah asik ya kalau sudah wisuda saya bekerja di sini. Karena saya dulu seperti itu. Ketika saya mau wisuda saya berpikir saya sarjana teknik kimia. Saya nanti bisa bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit, perusahaan besar, perusahaan swasta, perusahaan kimia yang notabene kalau kimia itu biasanya gajinya tinggi. Misalkan di Pertamina, kemudian di perusahaan gas, migas misalkan, kemudian di pupuk misalkan, ya dan lain sebagainya. Karena yang saya tahu itu perusahaan asing apalagi ya, waktu zaman saya berpikir wah kalau saya ngelamar diterima minimal 5 juta nih gajinya. Minimal 5 juta, wis lumayan banget nih, 5 juta loh, sebulan loh. Ya, tapi alhamdulillah
itu harapan yang tidak terkabul dan saya bisa di-tiens. Karena sekarang saya tahu kalau 5 juta itu mungkin buat bensin mobil Pak Dede aja setiap bulan. Ya, karena nggak perlu di-tiens deh di tempat lain atau di pekerjaan atau di profesi apapun. Coba kita berpikir secara logika. Secara logika, secara analisa, kalau misalkan kita makan sehari 3 kali. Sekali makan 10.000. Sedangkan kita dengan istri, dengan anak 2 misalkan, 4. 4 kali 3, 120.000. Itu sebulan udah berapa? 3,6 itu baru makan. Belum biaya sekolah, ya kan? Belum bensin. Belum kalau yang nyicil motor, nyicil mobil, nyicil rumah. Kira-kira 5 juta cukup? Nggak bakalan cukup. Tapi dicukup-cukupin. Nah kadang-kadang orang melemahkan potensi dirinya dengan dicukup-cukupin. Untungnya saya waktu itu berusaha untuk berpikir lebih luas. Dan ada teman saya yang waktu itu ngasih tahu gini aja, kamu kan gak dapat pekerjaan, mendingan kuliah lagi. Maksudnya S2. Saya pikir-pikir S2 tapi nanti kelamaan dong. Enggak, kita ambil yang Magister Management. MM paling sekitar 1,5 sampai 2 tahun selesai. Oh kalau begitu oke, saya bilang. Terus MM-nya apa? Terserah saya bilang. Jadi saya ngambil jurusan tuh awalnya terserah deh. Yang penting saya kuliah lagi dengan catatan bukan pengangguran. Padahal itu cuma menyamarkan. Coba pakai logika. Misalkan ya, saya waktu itu gini kan ditanyakan sama teman kan. Kamu kan udah wisuda nih, udah S1 teknik kimia, sarjana. Terus kamu kerja di mana? Jawab saya apa? Oh saya kuliah S2. Padahal antara pertanyaan dengan jawaban gak nyambung. Kamu kerja di mana? Saya kuliah S2. Itu cuma untuk menyamarkan penganggurannya. Jadi walaupun saya S2 itu pengangguran. Nah mungkin waktu itu saya termasuk orang yang agak ego juga ya. Egonya tinggi, jadi kalau ditanya bekerja sudah belum? Jawab belum itu kan gimana gitu. Padahal kita kan sarjana S1, yaudah saya ngambil S2. Nah di S2 inilah saya di prospek teman saya, dikenalkan sebuah peluang usaha. Ya, peluang usaha yang kalau dari zaman dulu, ini saya kan angkatan lama juga sebenarnya. Zaman dulu kita kenal logonya seperti ini nih. Ada kesalahan teknis sedikit tapi saya gambarin kode logonya itu ada tulisan Tiens, terus ada lingkarannya, kemudian ada gambar singa punya sayap. Itu. Nah, jadi teman saya yang satu kelas itu nawarin saya bisnis ini. Alhamdulillah saya ditawarin negatif. Negatif banget saya. Apaan nih? Saya bilang, ini kayaknya makhluk purba nih, ada singa punya sayap. Mau nawarin apaan? Dan yang saya waktu itu sih ya kesalahan saya sebenarnya, ego saya tinggi dan saya underestimate kepada teman saya. Karena teman saya ini kalau dilihat dari penampilan, kosan dia lebih elit kos saya. Sepeda motor dia lebih bagus sepeda motor saya. Ya, tapi dia seorang manajer di kampus ada kayak kursusan gitulah, dia manajernya. Nah dia mengenalin ini, dia bilang oh enggak lah, apaan sih ini? Oh ini bisnis, dia bilang, ini bisnis internasional. Internasional, kenapa internasional? Iya karena ini dari Cina dan dia punya cabang di mana-mana. Oh gitu ya. Terus ini gimana sih kita sistem kerjasamanya? Saya kan waktu itu termasuk orang yang negatif dan menutup diri dan terhadap yang namanya MLM, wah itu sinis. Jadi ibaratnya gini, kalau Anda tahu posisi saya dulu, waktu ditawarin, saya bilang bisa apaan? Ini bisnisnya bagus, bisnis dari Cina. Ini adalah obat. Obat, berarti jualan obat dong? Enggak mau. Saya S2, saya teknik kimia dan saya lanjut S2. Mendingan saya jadi pengangguran daripada itu MLM, apalagi jualan obat. Gitu. Tapi teman saya ngotot, ditawarin terus. Oh ini bagus, ini perusahaannya bla bla bla, cabangnya di sini. Saya udah mulai nih, ini dapat bonus saya nih sekitar berapa ratus ribu, dia bilang. Allah cuma berapa ratus ribu. Udah jalanin dulu aja. Siapa tahu ntar bangkrut kan saya jadi gak ikut. Jadi kamu kalau mau jalan aja. Gitu. Padahal dia waktu itu seorang manajer. Dengan gaji waktu itu hampir 1 juta. Zaman dulu ya. Manajer biasa yang freelance gitu kan. Saya pengangguran. Saya tolak dia. Karena saya gak paham ini. Karena menurut saya yang namanya MLM itu masuk langsung mati. MLM. Menipu lewat mulut. Yang saya tahu MLM itu gitu. Karena saya ada baca beberapa di majalah waktu itu penipuan. MLM, X, menipu,
distributornya berapa ratus juta waktu gitu kan. Wah saya bilang MLM kayak gini nih. Apalagi waktu itu ada teman saya juga yang di samping kos, yang dia ngasih tahu saya, tar sore ke sebelah ya, ke kos-kosan, kan kos kita sebelahan. Ke kos sebelah ya, ngapain sih bilang? Udah ikut aja, pokoknya ada yang ulang tahun. Digituin. Kalau mahasiswa dikasih tahu ada yang ulang tahun, itu identiknya makan-makan. Ya, daripada saya menunya yang instan semua kan, mendingan saya ke ulang tahun. Nah, datanglah saya ke ulang tahun. Pas ke sana, ternyata nggak cuma saya, sudah ada beberapa orang duduk dengan manis dan teman saya duduk di sampingnya ada orang yang pakaiannya necis. Saya bilang ini ulang tahun kok kayak gini ya modelnya ya, apa model baru saya nggak tahu. Ya udahlah saya masuk, saya duduk, nggak berapa lama, presentasi. Di presentasi, ini ya bulat-bulat jadi duit, bulat-bulat jadi duit. Ini mantra apa saya bilang bulat-bulat jadi duit ini? Kok sakti banget ya orang ini, bulat-bulat jadi duit. Gitu. Wah, cuman waktu itu kan saya termasuk orang yang itu teknik kimia kan, suka menganalisa kan. Makanya kebanyakan analisa nggak ada actionnya kan. Kebanyakan analisa jadi negatif akhirnya kan. Dia bilang, wah ini penipuan. Penipuan sih bilang. Teman saya bilang, enggak ini ada perusahaannya, ini ada izinnya. Enggak, ini penipuan. Loh kenapa kamu bilang penipuan? Kamu bilang ulang tahun ternyata enggak. Iya toh, penipuan kan. Ya udahlah akhirnya saya tambah negatif. Sudah mendengar berita bahwa ini orang yang dirugikan banyak. Kemudian teman saya gayanya begitu. Ternyata dalam waktu hitungan beberapa bulan dia juga udah berhenti di sana. Oh ini tambah menguatkan saya. Saya bilang, oh kan bener kan, penipuan kan. Lu sih gak percaya. Sohibmu ngasih nasihat kamu gak percaya. Gitu. Tapi teman saya yang satu lagi yang bukan teman kos. Teman saya yang satu kuliahan, satu kelas. Yang saya bilang yang motornya lebih bagus motor saya, kosnya lebih bagus kosan saya. Dia kekeh nawarin ini bagus, ini Tiens nih, ini Singalangit ini. Digituin terus, pokoknya kalau ada kesempatan dia pinjemin buku. Ini ya, baca ya, karena menghargai temen, yaudah tak simpan ya, simpan. Besok dia nanya, gimana bukunya udah dibaca? Belum sempat, gak apa-apa kalau kamu perlu, nih tak balikin. Dia bilang, oh jangan kamu baca dulu aja. Itu berkali-kali. Bahkan dia nelpon kadang-kadang kalau saya lagi di kos, lagi di mana? Lagi di kos. Aku kebetulan nih deket kosmu, aku pas beli makan. Aku mampir bentar ya ikut makan di sana. Padahal saya baru tahu sekarang itu disengajain. Sengaja nyari makan walaupun jauh dari tempat juga dia bilang deket. Terus datang ke sana cuman pengen makan sambil ngobrol. Dan sambil ngobrol udah jelas dia tawarin ini lagi. Ini bagus loh, ini keren loh. Saya udah sebulan ini begini perkembangannya. Begitu, hampir tiap hari. Sampai saya yang menghindar. Yang saya salut adalah teman saya ini kekeh. Saya yang sampai yang menghindar. Dia bilang, gini terus. Saya bilang, aduh nanti dulu lah. Dan yang membuat saya tambah jengkel waktu itu, dia berkoloni. Dia mencari teman lain yang ternyata saya baru tahu bahwa itu adalah upline-nya atau sponsornya. Yang mungkin dia merasa kewalahan dengan saya, dia ajaklah upline-nya. Yang berbahaya adalah upline-nya ini satu kelas juga dengan saya. Jadi saya dikeroyok berdua, saya sendiri. Ya, mungkin kurang cukup yang upline-nya ini ngajak pacarnya lagi, jadi mereka bertiga saya sendiri. Senegatif-negatifnya saya kan nggak bisa nangkis semua serangan kan. Dari sini serang semua kan. Dan hebatnya mereka menunjukin fakta dan data. Nih fotonya, nih faktanya, ini slip bonusnya. Nah mulai dari slip bonus itu saya mulai bergetar. Bergetarnya karena apa? Karena saya, tadinya cuma ratusan ribu kok udah jutaan padahal baru 2 bulan. Baru 2 bulan saya anggurin. 3 bulan udah masuk 2 juta, 3 juta. Saya bilang kenapa ya? Apa yang salah di sini ya? Padahal saya negatif banget. Saya bilang ini pekerjaan buat orang yang gak punya pekerjaan. Ini pekerjaan buat ibu-ibu rumah tangga. Dan saya bukan ibu-ibu rumah tangga. Gitu. Dan saya lihat ternyata yang tadi yang maju-maju banyak ibu-ibu rumah tangga juga. Jadi yang mana yang salah? Tapi kalau saya cuma ngotot dengan ego saya dan saya ngotot berdebat dengan teman saya nggak ada ujungnya. Saya perlu informasi tambahan dan perlu penengah. Untungnya saya ini termasuk orang yang negatif tapi analitis, suka meneliti, suka mencari-cari informasi. Nah ke positifnya adalah saya mencari informasi untuk membuktikan ini benar atau salah.
Ketimbang kalau misalkan nih ya, kadang-kadang kan ada tuh kita ketemu orang, dikasih peluang misalkan, langsung ditolak, belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa langsung ditolak. Kalau menurut saya ini menolak rezeki. Karena biasanya kita kan sering berdoa kan minta rezeki kan. Kita kan nggak tahu kira-kira Allah atau Tuhan itu memberi rezeki lewat mana. Bisa jadi kan lewat teman kita yang nawarin informasi itu. Tapi kalau kita tolak kita sudah melewatkan peluang itu. Nah saya untungnya mencari-cari informasi. Saya bilang benar nggak sih kalau misalkan ini memang penipuan saya mau tahu dia salahnya di mana. Supaya saya bisa berdebat dan saya bisa menang. Nah di situ Bapak Ibu, dia dikasih informasi tambahan oleh teman saya, fakta dan datanya. Dan salah satu waktu saya kuliah S2, dosen saya membahas tentang strategi pemasaran. Jadi buat Anda, entah Anda kuliah atau enggak kuliah, yang penting Anda paham bahwa ternyata saya waktu itu kuliah S2 di Magister Management, jurusan marketing atau pemasaran. Dosen saya seorang profesor, dia menjelaskan tentang strategi pemasaran. Dia bahas beberapa strategi, salah satunya ya MLM. Network marketing, personal franchise, bisnis jaringan. Loh, saya bilang kalau misalkan ini memang salah menurut pendapat saya, kenapa dosen saya yang profesor kok ngajarin yang salah? Saya mulai bertanya-tanya yang salah dia apa saya? Kayaknya kan gampang jawabnya kan karena dia profesor, saya muridnya. Kan nggak mungkin dia yang salah. Tapi saya masih lebih jauh lagi. Dia bilang ini seperti ini strateginya, bahwa yang namanya network marketing atau multi level marketing adalah salah satu strategi di dunia yang paling berhasil saat ini. Dan di buku, salah satu buku juga menguatkan itu lagi, dia bilang ini nanti dalam 10 tahun ke depan akan ada gelombang ekonomi, gelombang perubahan, gelombang pemasaran yang akan bisa melibas, bahkan menjadi gelombang besar ke depannya yang akan dimanfaatkan oleh semua orang adalah bisnis jaringan. Itu sudah belasan tahun yang lalu. Sekarang kejadian gak kira-kira? Sebelum masuk ruangan ini, saya tadi sempat lihat di sebelah sana kalau nggak salah ada yang jual kebab. Bisnisnya jaringan. Sebelah sini entah Alfamart atau Indomaret, bisnisnya jaringan. Atau macam-macam kalau Anda lihat sekitar, bimbingan belajar, jaringan juga. Ya, banyak sekali bisnisnya jaringan. Kenapa? Karena inilah kenyataannya dari ramalan yang 10 tahun yang lalu. Dan orang-orang yang tidak memanfaatkan bisnis jaringan, dia akan tergilas, akan hilang. Nah untungnya saya waktu itu mulai positif. Oh berarti begini, berarti begitu. Saya coba cari referensi lagi, dikasih tahu oleh teman saya. Baca buku ini, bukunya waktu itu Berpikir dan Berjiwa Besar judulnya. Nah ini yang membuat pikiran saya jadi jauh lebih positif. Berpikir dan berjiwa besar, jadi kita mengharapkan hal-hal yang besar tapi secara sikap positif. Sehingga kita bisa merasa bahwa kita bisa mengejarnya. Begitu. Terus dikasih tahu teman lagi, ini ada buku lagi, The Cash Flow Quadrant, Rich Dad Poor Dad, karangan Robert Kiyosaki. Wah itu saya baca lagi. Nah di situ juga ternyata yang membahas tentang kuadran, bagaimana membangun aset. Di situ. Ya. Nah disitulah saya mulai terbuka. Saya pelajari lebih lanjut. Awalnya saya coba-coba dan buat teman-teman tahu, saya telat 5 bulan untuk memulai bisnis ini. Teman saya sudah kenceng 5 bulan, bonusnya sudah 5 jutaan lebih, saya baru mulai. Di situ saya menyesal. Nah mulai saya kenal, saya mulai aktif, kemudian saya bisa dari yang negatif sekali menjadi positif sekali. Ada beberapa cerita, beberapa proses yang membuat saya bisa berubah seperti itu. Alhamdulillah waktu itu dari yang negatif saya cari informasi, saya meneliti lebih jauh lagi dan dapat fakta dan datanya. Jadi Bapak Ibu kalau Anda mendapatkan informasi cuman sekadar teori, Anda boleh bantah. Anda boleh bantah semua teori-teori. Ada yang mengatakan nanti akan dapat ini, nanti akan dapat itu, Anda bantah semua. Tapi kalau sampai orang yang menyodori Anda informasi dan peluang menunjukkan fakta datanya, apa yang mau dibantah? Udah kejadian. Benar nggak? Jadi kalau misalkan hari ini ada di antara Anda yang sama seperti saya, masih posisinya negatif, mau tepuk tangan juga lihat kanan kiri. Yang ini tepuk tangan, yang ini tepuk tangan. Saya tepuk tangan gak sih? Mikir-mikir kayak gitu kan. Terus yang lain udah pada berdiri tepuk tangan. Anda juga mau mau berdiri males tapi gak berdiri jadi aneh sendiri gitu kan. Dengan malas dan terpaksanya Anda berdiri juga, enggak apa-apa. Ya, karena saya dulu seperti itu. Karena waktu saya diundang ke pertemuan saya juga ogah-ogahan. Sampai dipaksa-paksa sama sponsor saya di Yogyakarta, saya kan kuliah di Jogja. Dipaksa-paksa, ayo datang. Itu berkali-kali, Anda bayangkan 5 bulan saya tolak ini bisnis. 5 bulan saya tolak sponsor saya yang menawari bisnis ini kepada saya.
Tapi gara-gara saya kuliah diajarin dosen saya S3 tentang bisnis ini walaupun secara nggak langsung. Kemudian saya juga alhamdulillah waktu itu sempat bekerja di sebuah perusahaan mebel sampai 1 tahun. Dan begitu-begitu saja. Katanya ini membangun aset, oh benar ternyata. Aset pemiliknya, bukan aset saya. Jadi setelah setahun saya putuskan saya berhenti. Dan ketika saya sudah mulai terbuka terhadap bisnis ini, saya seriusin. Nah ini yang saya bilang sebagai life change business. Jadi menurut saya ini bisnis yang benar-benar merubah paradigma saya, merubah mindset saya. Yang tadinya saya pikir ini menipu lewat mulut, masuk langsung mati, kemudian ini bisnis memanfaatkan orang. Yang saya lihat ternyata di komunitas ini banyak orang-orang malah bertumbuh. Banyak orang-orang yang wawasannya sebelumnya terbelakang bisa jadi lagi lebih maju lagi. Banyak orang-orang yang mungkin dari segi latar belakang pendidikannya nggak seberapa, tapi dari bisnis ini dihargai. Apalagi mereka-mereka yang sudah punya pendidikan yang tinggi. Tadi saya lihat ada bapak-bapak tadi yang mau menyelesaikan S3-nya ya. Wih, luar biasa tuh. Anda kebayang teman-teman yang masih SMA atau mahasiswa, Anda menolak bisnis ini, coba mikir 10 kali. Kenapa orang yang mau lulus S3 menjalankan bisnis secara serius? Iya kan? Itu sebabnya saya bilang ini bisnis yang merubah hidup. Karena merubah mindset Anda, merubah paradigma Anda, ya, merubah pola berpikir Anda. Ini waktu saya pertama kali kenal bisnis Tiens, kemudian mungkin sebagian besar dari Anda tahu Pak Louis Tendean. Ini saya pertama kali ketemu Pak Louis Tendean, waktu belum join, waktu masih di Jogja. Ya, Anda bisa lihat ini saya dengan Pak Louis. Nah, tadi saya dengan berbagai macam latar belakang, fakta data segala macam, dan ini beberapa fakta yang saya dapatkan ketika saya menggali informasi lebih jauh. Saya tanya teman saya, ya, dia bilang ini dibohongin. Tapi saya telusuri, dia nggak jalankan MLM, dia nggak jadi siapa-siapa. Saya tanya lagi keluarga saya, dia bilang, wah ini udah dari dulu ngapain bisnis kayak ginian. Tapi saya telusuri dia juga nggak jalankan bisnis ini, dan dia cuma punya teman-teman orang gagal yang bisnis katanya MLM, padahal money game, penipuan. Jadi saya bilang, oh kalau saya menanyakan orang-orang yang salah, hasilnya akan salah. Itu sama seperti Anda mau belajar bikin martabak tapi tanyanya ke tukang terang bulan. Hasilnya beda. Anda bayangkan bikin terang bulan tapi dilempar-lempar kayak gitu, kan nggak mungkin. Hasilnya akan beda. Nah akhirnya saya gali informasi, saya dapat ini beberapa tokoh-tokoh besar dunia yang dia berpendapat tentang network marketing, tentang MLM. Tentang bisnis jaringan. Robert T. Kiyosaki, salah seorang pakar bisnis di Amerika, dia mengatakan, jika Anda ingin berpindah ke kuadran kanan, kebebasan finansial, maka tempat yang tepat masukinya adalah multi level marketing. Dan beliau ini orang yang passive income. Sederhananya gini, kalau kita mau passive income, tanya ke orang yang udah passive income. Ini Robert Kiyosaki udah passive income, perusahaannya udah besar dan dia menyarankan ini. Dan dia menjadi salah satu konsultan bisnis terkenal di Amerika. Orang-orang besar di Amerika konsultasinya salah satunya ke Robert Kiyosaki. Makanya dia digandeng oleh sekarang Presiden Amerika ya, Donald Trump. Waktu itu digandeng untuk bikin buku Why We Want You to Be Rich. Buku network marketing juga. Why We Recommend You Network Marketing. Terlepas Anda suka nggak suka dengan Donald Trump, tapi Anda pasti akui bahwa dia pebisnis handal. Ya, dia menyarankan network marketing. Karena dia bilang kalau saya juga punya, kakak saya seorang One Diamond Gold Lion. Beliau pengusaha properti, developer. Beliau kalau mau bantu orang untuk bekerja sama di bisnisnya, pertanyaan pertama yang mudah tapi susah jawabnya adalah, Pak punya modal nggak minimal 1 M? Kalau orang mau kerja sama di bisnis properti dengan kakak saya, pertanyaannya mudah, jawabnya susah. Bapak punya modal nggak 1 M? Justru itu Donald Trump dan Robert Kiyosaki menyarankan network marketing. Karena apapun latar belakang kita, berapapun modal yang kita miliki, yang paling penting bukan duitnya, tapi impiannya. Itu juga yang menguatkan buku yang saya baca sebelumnya, Berpikir dan Berjiwa Besar. Karena waktu saya baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar, saya tambah semangat. Sayangnya waktu itu belum ketemu bisnisnya apa. Nah ini udah ketemu. Makanya saya telusuri, oh MLM, oke MLM, ya. Terus siapa lagi? Ada Paul Zentpilzer. Ini penasehat ekonomi kedua Amerika untuk Presiden George W. Bush waktu zaman dulu ya. Penasehat ekonomi presiden. Kira-kira secara bisnis dan ekonomi pinter gak dia? Anda kira-kira kalau mau misalkan ya ada pilihan. Anda mau konsultasi bisnis ke orang ini atau ke tetangga Anda yang belum sukses? Ya jelas ke dia lah. Tokoh dunia terkenal sukses, bahkan presiden saja konsultasi ke dia.
Ya kan? Itu dia menyarankan juga, dia bilang salah satu bentuk distribusi di masa yang akan datang akan menjadi tren dan meledak seluruh dunia adalah multi level marketing. Stephen R. Covey, pengarang buku dunia, motivator dunia, dia juga menuliskan bahwa multi level marketing adalah bisnis yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang dan membuat setiap orang yang mengerjakannya dapat menjadi berpikir besar menuju impiannya masing-masing secara terarah. Dan yang paling mahal selain mindset dan pikiran sebagai pengusaha sukses yang akan dibangun di bisnis ini, yang paling mahal adalah Anda akan berada di komunitas One Vision yang positif, yang akan mendukung Anda untuk mencapai sebesar apapun impian Anda. Itu yang tidak bakal Anda temui di luar sana. Saya lihatkan kepada Anda bagaimana saya berproses. Dulu saya juga orang baru di bisnis ini. Dulu saya cuma ikut berfoto dengan orang-orang yang sudah terima reward. Ini mungkin sebagian tahu ya, plat ini nih plat dulunya orang pasti tahu lah ya. Ya itu, ini plat lama. Ini ya mobil BMW, ini saya berfoto dengan kakak saya pertama kalinya ke Malaysia Singapura. Ya ini, kemudian ini berfoto ke rumah Pak Louis Tendian di Dago Pakar waktu itu. Ya, kami cuma bermodalkan tekad, impian yang besar dan kerja keras. Jadi apa yang sudah dicapai orang lain, kami berpikir kami pasti bisa. Ini masalah waktu dan kerja keras. Apalagi di bisnis Tians ini marketingnya akumulasi tanpa batas waktu. Ya udah, tambah gila saya setelah melihat-melihat yang seperti ini. Sama seperti Anda, sama seperti saya dulu waktu pertama kali ikut seminar, saya tambah gila ketika melihat ada orang yang udah sukses. Dan dia manusia, makannya juga nasi. Dan jalannya juga berjalan di darat, nggak terbang. Saya berpikir kalau dia sama seperti saya, yang membedakan adalah action dan waktu. Itu saja. Akhirnya yaudah saya mulai presentasi ke teman-teman, home meeting dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, karena pengalaman saya waktu itu ketika ditawari bisnis saya negatif 5 bulan, nah bulan-bulan awal saya juga ditolak terus. Karma. Jadi hati-hati loh kalau Anda yang suka menolak orang lain padahal udah jelas ini bisnisnya bagus, Anda tolak, nanti karma terjadi. Ketika Anda mulai, Anda juga ditolak-tolak. Ya, dan itu sering banget. Penolakan yang paling menyakitkan biasanya adalah dari keluarga terdekat. Saya ditolak oleh orang tua saya, bapak saya. Pas saya jelasin, saya manggilnya Abah kalau orang Banjar. Bah, saya punya bisnis nih, bagus. Itu saya sudah pulang S2. Pulang S2 dari Jogja ke Banjarmasin. Bisnis bagus, bisnis apaan? Bisnis kerjasama dengan perusahaan dari China. Wah Pak bisnisnya? Jelasin gini-gini. Bapak saya senyum. MLM ya. Bapak saya termasuk orang yang negatif karena dia gak pernah pengalaman yang seperti ini. Dan dia bilang apa? Santai. Kamu mau kuliah, mau bekerja, mau masuk PNS, nanti Bapak carikan koneksi. Wah segitunya coba. Atau kamu mau jadi pedagang, bapak saya pedagang, kamu nanti dibukain toko. Sementara ikut bapak digaji 5 juta sebulan. Wih, zaman dulu loh, digaji segitu saya pikir, aduh dilema nih. Mau jadi pedagang atau mau jadi pengusaha Tians nih. Tapi saya kekeh dengan impian saya ya. Saya putuskan saya akan di Tians. Walaupun bapak saya bilang, kamu ini udah jauh-jauh disekolahin, kuliah sampai S2 kok pulang jualan obat. Jadi kalau misalkan Anda ya maaf nih ya, Anda yang belum bekerja, Anda masih SMA atau mahasiswa, Anda digituin sama teman Anda, ya mungkin nggak seberapa menyakitkan. Kamu ini sambil kuliah kok jualan obat, ya nggak apa-apa, emang kenapa? Tapi kalau saya sudah S2 loh, udah bekerja di Jogja setahun loh, pulang-pulang jualan obat, jadi bakul obat, digituin sama orang tua. Tapi saya nggak menentang, saya jalankan secara lebih serius, lebih cepat lagi sampai menunjukkan bukti. Nah pas sudah menunjukkan bukti, nah, baru orang tua mulai setuju, mendukung dan lain sebagainya. Ini beberapa foto-foto waktu saya membantu grup, saya juga ke sana kemari, ke bawah ya. Ini ada yang home sharing, ada yang home meeting, ada yang sharing dengan grup. Ini salah satu pengusaha di Banjarmasin, seorang pengusaha kuliner, lebih muda dari saya, tapi punya cabang restoran ada sekitar 5 atau 6, masih muda banget. Dan beliau malah mau jalankan bisnis ini. Yang saya salut beliau ini bukan manajer, owner ya. Beliau dengan karyawannya, beliau bilang kamu jangan lama-lama jadi karyawan. Secepatnya kamu belajar di sini dan buka restoranmu sendiri. Gila loh perusahaan kayak pengusaha kayak gitu. Nah justru karena itu dia mau jalankan Tians. Karena dia bilang karyawan saya pengen sih jadi punya usaha seperti saya tapi gak punya modal. Nah justru Tians ini yang menjadi perantaranya, menjadi solusinya. Itu, ini.
Hebat, salut saya dengan anak muda ini. Nah ini juga waktu sharing di sana, ini sharing dengan beberapa grup kami, saya ini di Batu Licin itu dari Banjarbaru tuh sekitar hampir 6 jam perjalanan darat. Ya saya sering nyetir sendiri juga, kadang sama istri juga gitu. Jadi ya samalah dengan kebanyakan teman-teman yang di sini juga, yang leader-leader besar Anda, mereka juga sudah sering lah traveling. Ini yang kalau saya sempat cerita, ada beberapa di grup saya itu ibu-ibu ya, ini ibu-ibu semua. Jadi kalau lagi home meeting, lagi home sharing, saya paling ganteng di sana. Ibu-ibu semua gimana? Ya, gitu. Jadi ibu-ibu ini lucu kadang-kadang. Dijelasin nggak paham, oh besok jelasin lagi. Masih nggak paham, besok jelasin lagi. Masih nggak paham, ya udah digiring aja. Tapi jalan, konsisten, ya. Dan beberapa dari mereka udah terima reward. Ada yang Scoopy, ada yang sukses trip gitu. Ini saya dengan istri keluar masuk gang kayak gini. Ini di posisi saya sudah God Lion. Jadi Anda bisa lihat kalau misalkan ada di antara Anda, mohon maaf nih yang bintang 5, bintang 6 sudah mulai ogah-ogahan presentasi ke sana kemari. Ya, udah bintang 7 Pak, ngapain lagi kayak gituan. Ini God Lion loh. Jalan becek kayak gitu, masuk gang kayak gitu, saya tetap masukin. Karena saya tahu dan saya melihat mereka yang saya samperin juga mau sukses. Mereka punya hak untuk sukses, jadi saya harus datang ke sana. Ya, ini. Kemudian ini masih perjalanan darat, nggak terlalu jauh, paling sekitar 3 jam lah ini ya. Ini teman-teman istri saya, ada yang teman kuliah, ada yang teman SMA ya. Akhirnya ketemu lagi di bis ini. Jadi benar di bis ini silaturahminya jalan. Nah buktinya tadi saya juga barusan ketemu lagi sama teman kuliah teknik kimia waktu di Jogja. Setelah 2001 terakhir ketemu. Berarti berapa? 17 tahun. Barusan ketemu tadi. Ya. Jadi ini benar-benar mempererat tali silaturahmi. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya takut Pak, saya di bisnis ini kalau jalankan bisnis ini tawarin bisnis ini ke teman, nanti teman saya menolak, dia negatif, saya dimusuhi. Habis dong teman saya. Tergantung niat Anda. Kalau niat Anda adalah ikhlas membantu dia untuk berkembang, baik dalam hal kesehatan, wawasan, pergaulan, penghasilan, dan lain sebagainya. Kalau Anda niat Anda tulus ikhlas membantu mereka, jangan takut, yang Anda tawarin baik. Kalaupun mereka menolak itu pilihan mereka, nggak ada salahnya. Ya kan? Sama lah seperti misalkan Anda pas lagi makan di mana enak gitu kan, Anda cerita ke teman Anda, ini ada bagus loh rumah makan enak loh di sini, coba makan di sana. Dia makan di sana, ya. Kemudian dicerita ke teman yang lainnya, akhirnya banyak orang makan di sana. Anda nggak untung apa-apa, nggak dibagi ke persenan berapapun oleh rumah makan itu. Kalaupun teman Anda menolak, Anda juga nggak rugi apa-apa, Anda cuma cerita kok. Nah tapi di bis ini kalau Anda cerita itu jadi aset. Ya, ini beberapa lagi ya dengan grup dari istri saya juga. Ini kita home meeting, kita presentasi one on one, sana kemari, keliling-keliling. Itu yang kami lakukan. Ini ke dokter spesialis, beliau urologi kalau nggak salah. Ya, beliau ini juga seorang platinum dan bintang 8. Dan pasiennya kalau ada yang nanya, ada yang herbal nggak dok? Pasti TIENS yang diarahkan. Ya, ini dokter ini dari sore sampai tengah malam pasiennya nggak habis-habis. Jadi ya sesuai prosedur beliau, tapi kalau pasiennya nanya ada yang herbal nggak dok? Udahlah, udah nggak mungkin yang lain. Atau ada yang nanya, ini anak saya mau tinggi badan dok, ada nggak? Udah langsung paket peninggi. Ya, jadi kita tinggal kirim-kirim kayak gitu. Ini daerah Martapura. Ini juga saya ke Kapuas, daerah Kalimantan Tengah. Ini masih Kalimantan Selatan. Nah ini mungkin sebagian Anda kenal, ada Pak Andi Istana di sini ya, grup saya, seorang diamond juga. Nah ini juga upline tertinggi saya. Upline di atas Pak Agus TL ya. Ini waktu berfoto di China. Nah ini sebagian saya ingin tunjukkan kepada Anda. Foto-foto waktu ketika saya sudah jalankan bis ini dengan berbagai macam penolakan. Jadi mungkin ini saya singkat sih ceritanya ya. Karena kalau Anda mendengarkan versi panjangnya, ini bisa dijadikan drama Korea 10 serial. Menangis dan berdarah-darah, menyayat hati dan mengusik kalbu. Itu ya, iya benar. Jadi kalau misalkan seperti saya dulu kan, saya bilang ditawarin bisnis sama teman saya, hati-hati ini penipuan saya bilang. Ternyata setelah saya jalankan bis ini, bener, ini penipuan. Iya, karena teman-teman yang mengundang dikontak kan, datang ya, iya datang, pasti datang. Ternyata nggak datang. Jadi ya kita-kita ini yang ditipu.
Sering kali loh distributor Tians ini ditipu oleh orang-orang yang katanya mau datang ke pertemuan, gak datang-datang. Jadi kalau ada yang bilang bisnis penipuan, betul juga, tapi kita korbannya. Nah untungnya saya jalankan terus sampai akhirnya saya waktu itu berkesempatan berangkat ke China untuk ikut konvensi. Itu yang lebih menguatkan. Jadi buat teman-teman di sini, terutama yang sudah aktif, saya sangat sarankan kejar reward ke luar negeri. Terutama nih China di depan mata. Kalau Anda sekali saja berangkat ke luar negeri, apalagi sampai ke China, ke headquarter kita, waduh Anda akan jadi orang yang tak tergoyahkan di bisnis ini. Iya, ini coba Anda lihat ya, saya berfoto waktu acara konvensi di China. Ini kalau Anda bisa baca tulisannya Ekuador. Saya berfoto dengan distributor dari Ekuador. Kemudian saya berfoto lagi dengan distributor dari, saya kurang hafal benderanya, tapi jelas ini Afrika. Ya, taunya dari mana? Taunya karena dia senyum. Kalau dia nggak senyum nggak kelihatan. Ini kalau nggak salah dari Pakistan dan itu nggak diwarnain jenggotnya, asli. Ya. Nah ini maskot Tians, bukan yang bawa bendera biasanya kayak gitu ya. Kemudian ini yang tadi, terus ini dari mana ya? Ya daerah-daerah Rusia sana lah. Ini dari Venezuela, Anda bisa lihat ya, orang setua ini. Jadi dia pas waktu saya bilang mau foto dong gitu kan, bahasa Inggris, saya foto gitu. Dia seneng banget, meluk-meluk. Dia bilang, saya seneng foto sama yang muda. Saya balas, saya seneng foto sama yang tua. Ini. Jadi usia nggak jadi alasan Anda mau merasa muda, mau merasa tua, terserah. Sukses itu hak Anda. Karena rata-rata orang yang fokus dan serius, apalagi standarnya PBO, itu nggak perlu waktu lama. Kalau saya hitung-hitung waktu saya mulai secara serius menjalankan bisnis ini, itu nggak sampai 3 tahun sudah terima Mercy. Jadi Anda juga bisa seperti itu. Apalagi zaman saya, itu zaman jahiliyah. Alat bantu sedikit. Yang sukses juga sedikit, lebih banyak yang negatif daripada faktanya ya. Tapi sekarang Bapak Ibu, Anda yang di Pati tinggal liatin buku spesifikasi, ini ada Pak Dede ya, ini ada Pak Sueb ya. Banyak leader-leader besar Anda yang sudah jadi buktinya. Ini beberapa yang lain ya, bisa Anda lihat nih dari Afrika yang lain, ini dengan Pak Haji Agus, dengan Pak Ahoy waktu itu. Ini bendera lain ya, bendera Myanmar atau apa saya kurang tahu. Anda bisa lihat bahwa ini faktanya, bahwa Tians ini memang di beberapa negara dan itu semua besar. Anda bayangkan kalau Anda punya bisnis, misalkan apa, soto khas ini apa? Soto gandul ya bukan? Nasi gandul. Anda punya di Pati, Anda buka cabang lagi di sekitarnya, misalkan di Purwodadi, Anda buka lagi di Kudus. Anda punya cabang sampai 5 misalkan, di beberapa kabupaten, itu udah keren bisnis Anda. Perusahaan ini punya kantor cabang di 110 negara. Ini buktinya, ini orang dari Azerbaijan, dari Birma, dari Lebanon, dari China. Seluruh dunia kumpul. Ini dari Rusia, dari Jepang, dari Filipina. Mau fakta apa lagi yang Anda cari? Tadi saya berfoto Anda lihat di China dengan Mr. Lee ya, pakai jas ya. Nah ini foto yang langka, karena saya jarang ketemu teman-teman leader yang bisa berfoto dengan Mr. Lee cuman kaosan. Pak Yofi juga saya rasa belum pernah punya foto pakai kaos dengan Mr. Lee. Saya pernah. Tapi Bapak Ibu untuk bisa berfoto seperti ini saya harus terbang ke Afrika Selatan. Wah, pas acara konvensi Afrika Selatan saya datang, ini sebenarnya sengsara membawa nikmat. Jadi harusnya makan pagi, bangunnya kesiangan, ya udahlah orang makannya jam 8, orang bubar, saya jam 10 baru ke restoran. Ke restoran ada Mr. Lee pakai kaos. Ya udahlah dihampirin lah foto di situ. Ya gitu, ceritanya begitu. Nah ini beberapa hasil yang saya dapatkan jalan-jalan ke luar negeri. Saya mungkin, saya dan istri saya termasuk hobi traveling. Saya yakin di antara Anda ada yang gak suka jalan-jalan ke luar negeri. Ada, karena ada orang yang seperti itu, gak suka jalan-jalan ke luar negeri. Tapi ngomong-ngomong, saya kasih tahu kepada Anda, terutama yang muslim. Jalan-jalan ke luar negeri buat orang muslim wajib. Anda gak mungkin umroh dan naik haji cuman ke Kudus. Harus ke Mekah dan ke Madinah. Dan itu luar negeri. Ya. Jadi Anda suka gak suka ke luar negeri, Anda harus ke luar negeri ya. Apalagi ada teman saya yang ya, grup saya sih yang bilang, gimana ya saya gak terlalu suka sih ke luar negeri. Oh gitu, gini aja saya bilang, suka gak bonusnya gede? Suka. Nah orang-orang yang ke luar negeri itu biasanya bonusnya gede.
Karena syarat untuk dapat reward ke luar negeri, asetnya harus bagus, harus sehat, bonusnya juga gede. Anda tanya deh kepada mereka-mereka yang kemarin berangkat ke Australia. Sebelum kita balik ke Indonesia, bonus sudah masuk rekening. Jadi belum sempat kita ngabisin duit, udah dimasukin lagi. Salah satunya Pak Yopi nih. Jadi kalau setiap kali bonus sharing langsung dikasih tahu, Pak Dede bonus sharing segini. Wah, Pak Yowas nih bonus sharing segini. Gitu-gitu. Itu jadi luar biasanya di bisnisnya. Nih kita keluar negeri. Saya keluar negeri waktu itu, waktu zaman lama ya, saya keluar negeri ke Belanda, Venesia, Italia. Kita cepat aja, Atomium Belgia ya, kemudian Montilus Swiss. Karena banyak juga ya cepat aja. Ini di Roma, Italia, ini di Perancis, Menara Eiffel, ini di South Africa, di Johannesburg ya. Oke. Ini waktu di Beijing 2008 saya dengan istri dan anak saya. Jadi waktu itu anak saya masih umurnya masih sekitar 1 tahun lebih lah. Dia baru bisa belum bisa jalan, malah belum bisa jalan. Saya ajak ke Hong Kong Disneyland dengan orang tua saya. Terus ini ke Universal Studio Jepang waktu itu. Ya, ini di Sawa Jepang. Jadi waktu itu anak saya itu belum 2 tahun. Belum 2 tahun, dia sudah ke 5 negara. Usianya belum 2 tahun waktu itu. Jadi kalau saya ingat-ingat dulu waktu saya diceritain waktu saya kecil umur 2 tahun, saya tanya pernah keluar negeri enggak? Pak, saya dulu diajakin, enggak pernah, kita kan hidupnya sederhana gitu kan. Paling waktu kelas SD kelas 6 diajakin ke Jakarta gitu-gitu. Jadi saya lihat, anak saya ternyata beda ya, hokinya beda, rezekinya beda. Terus saya pikir-pikir, oh ya bener aja sih, saya kan cuma anak orang biasa, kalau anak saya anak orang kaya. Jadi beda nasibnya ya. Nah terus Bill Gates juga bilang, kalau Anda terlahir miskin bukan salah Anda. Anda gak bisa memilih orang tua seperti apa yang melahirkan Anda. Tapi kalau sudah dewasa, sudah ketemu bisnis, Anda gak kaya-kaya, itu 100% salah Anda. Ya, makanya manfaatkan peluang ini. Ini waktu di Jepang, ini waktu di Filipina, kita percepat lagi. Ini di Filipina, ini waktu naik kapal pesiar 3 negara waktu itu ya, 2010. Di kapal pesiar ini lengkap sekali, Anda bisa lihat ada waterboomnya, ada lapangan golfnya untuk driving, ada lapangan basketnya, ada biliarnya, ada restorannya, ada kafenya, wah banyak, pokoknya semuanya ada. Yang gak ada Anda. Jadi waktu itu ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura, langsung jalan-jalan dengan kapal pesiar ya, langsung 3 negara. Ini waktu kita ke Korea Selatan. Ini saya dengan istri di Korea Selatan, ya dingin banget di Korea Selatan waktu itu karena Desember kalau nggak salah. Nah ini juga Korea Selatan, pencinta drama Korea pasti udah hafal lah dengan tulisan-tulisan begini. Ya, saya ngomong-ngomong bisa sedikit tulisan Korea. Ini tulisannya adalah coffee and snack. Umroh juga saya dapatkan alhamdulillah dengan One Vision, dengan beberapa leader waktu itu bareng ya. Saya bersama istri berangkat umroh, ini di Batu yang Setihawa ya. Ini dengan Ustadz Al-Bughdadi, terus ini di Gunung Jabal Nur ya kalau nggak salah. Terus ini di Singapura yang lebih baru waktu itu 2014, saya ke Singapura dengan anak istri berangkat sendiri bukan dari Tianxi. Karena istri saya biasanya kalau untuk traveling apalagi bersama rombongan penyakitnya adalah susah ngatur waktunya. Dia lebih suka udah kita jalan-jalan sendiri aja gitu-gitu. Makanya kayak gini nih kita berangkat waktu itu ke Singapura, hari pertama kita gak kemana-mana. Cuma di hotel aja. Gak kemana-mana karena ingin menikmati waktu gitu. Jadi mau jalan kemana terserah kita yang ngatur, mau makan kemana juga terserah kita yang ngatur. Ya, ini waktu di Singapura, terus ini masih di Singapura, ini di Montilus di Swiss. Ini di salju ya. Buat Anda yang belum pernah ke salju, coba Anda rasakan dulu sensasinya, buka kulkas krok-krok. Biar terasa suasananya ya. Ini di Thailand, di Phuket Thailand, di pantainya sana ya. Ini ada di pasarnya sana. Ini Glory Trip Rusia, waktu itu istri saya yang berangkat. Ya, saya suruh istri saya yang berangkat dengan kakak ipar saya. Jadi kakak saya juga terima, jadi yang berangkat istri saya dan kakak ipar. Ini waktu kami di Vietnam. Ini waktu kami di Belanda. Ini waktu di Belanda juga, tapi makan makanan Indonesia. Nah ini asik nih.
Jadi di sana ada beberapa sih restoran Indonesia, tapi di sana tuh agak susah nyarinya dan mahal. Jadi waktu itu pengalaman saya bareng dengan beberapa leader, salah satunya Pak Haji Agus. Beliau pas di sana ada nasi goreng, wah seneng, minta ampun karena kita keliling waktu itu keliling Eropa tuh 20 hari. 20 hari keliling Eropa, dapat 10 negara waktu itu. Kita ke sana di Belanda dapat nasi goreng, Pak Haji Agus suka, dia belilah untuk dibungkus untuk dimakan di hotel. Satu bungkus, pas pulang bayar 500 juta. Jadi kata Pak Haji Agus, wih ini nasi goreng termahal yang pernah saya makan. Iya. Tapi Pak Haji Agus kan sudah director, jadi kalau cuma 500 juta cuma geli-geli dikit lah ya. Gitu. Ini di depan headquarter kita di Tianjin ya, Anda bisa lihat gambar singa terbang yang tadinya saya ketawain dulunya waktu masih negatif, sekarang saya malah berfoto, malah saya elus-elus kepala singanya. Nih, itu, ini di muka Tiananmen ya, Forbidden City, ini tembok China. Ini istri saya waktu berangkat ya ke Rusia lewat Dubai. Ini waktu di Milan. Anda kalau dengar kata Milan kan sering identiknya ke Italia dan mode. Oh, ini Anda lihat nih, ini benar-benar sebuah mall yang khusus untuk semua merek-merek terkenal. Kayak Hugo, terus apa sih, nggak semua lah. Yang merek-merek terkenal itu semua ada di sini. Gitu. Ini waktu di Jerman, di Munchen kalau nggak salah. Ini waktu di Dresden, bagian dari Jerman. Ini di Perancis, ya, yang ada Museum Mona Lisa di sana. Ini juga di Paris, yang Anda bisa lihat tulisannya, Paris. Ini di Berlin, di Hard Rock Cafe Berlin. Ini juga masih di Berlin, jadi ini daerah bersejarah. Dulunya ceritanya ini perbatasan antara Jerman dengan Amerika. Ini yang tadi masih di Korea. Oh, kembali lagi ya. Bentar. Ini namanya Liechtenstein. Saya sampai susah nyebutin nama negara ini. Liechtenstein. Jadi ini salah satu negara terkecil di dunia. Jadi kalau Anda mau mengelilingi negara ini, Anda cukup naik ada tram. Tramnya tuh khusus untuk mengelilingi, 20 menit sudah keliling. Bayang? Berarti masih kalah besar dengan Pati dong. Karena 20 menit Anda sudah mengelilingi negara ini. Gitu. Jadi salah satu negara terkecil di dunia, Liechtenstein. Makanya dibikin miniatur istananya di sana. Ini waktu ulang kawi Malaysia, ya saya berfoto dengan istri, ini di belakangnya ada gembok-gembok ya, biasa orang nulis-nulis gitu kan. Untuk memperkuat ini. Nah ini yang terbaru kemarin, kita berfoto di Pedis Market di Australia. Ini di Australia, di Sydney. Ini di Sydney, saya bawa tulisan Tiens Indonesia di situ. Nah ini yang saya bilang waktu di awal. Ngomong-ngomong saya dari kecil itu sudah punya mobil. Nah ini mobilnya. Tapi berawal dari impian, walaupun itu hal yang serasanya kecil, serasanya kayak main-main. Itu ternyata kalau kita tanam di alam bawah sadar, itu yang benar-benar menjadi sumber energi tak terkalahkan. Jadi motivasi itu ada dua, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Yang dari luar, hari ini Anda datang ke pertemuan seperti ini Anda pasti semangat. Tapi belum tentu ini berlangsung lama. Tapi kalau Anda dapat inspirasi dan motivasi dan itu Anda letakkan di alam bawah sadar Anda dan Anda berpikir, saya mungkin cerita tentang apa yang saya alami, tapi Anda bayangkan bahwa itu menjadi impian yang akan terwujud dalam hidup Anda, masukkan ke alam bawah sadar. Boleh Anda melihat ini foto saya, tapi Anda bayangkan itu Anda dengan istri Anda, dengan pasangan Anda. Ya, Anda bayangkan seperti itu supaya masuk alam bawah sadar. Saya dari kecil sudah berfoto di mobil seperti itu, saya berfoto dengan mobil orang lain sudah terima reward. Akhirnya saya terima ini. Ini bukan terima, saya beli dari bonus Tiens. Jadi ini waktu saya masih bintang 6 kalau nggak salah, hampir bintang 7 waktu itu. Ya beda dengan yang sekarang ya bintangnya ya, jangan samakan. Jadi waktu itu saya mau bintang 7, saya sudah bisa beli ini. Dan ngomong-ngomong, ini tulisan ini, www.tiens.com, itu spotlight warna hijau Tosca. Itu saya sudah miliki 1 tahun sebelum saya punya mobil ini. Dan kenapa ukurannya? Pas karena memang saya sudah bikinnya sesuai ukuran mobilnya. Mobilnya belum ada. Waktu saya masih zaman baru di Tiens, masih di Yogyakarta, saya suka mobil ini. Saya datang ke pameran, saya minta brosur, saya lihat ukuran kaca depannya dan saya bikin stikernya. Seukuran mobil ini, mobilnya belum ada. Saya bekerja keras, saya tanam alam bawah sadar saya, setahun kemudian saya sudah punya bonus yang cukup, saya beli mobil ini, saya tempel stikernya.
Jadi hati-hati dengan keyakinan Anda, hati-hati dengan impian. Apa yang Anda yakini bisa terwujud. Ini salah satu mobil yang saya beli, setelah saya beli yang crossover, saya beli ini, saya kasih ke orang tua saya. Ini sesukanya dia, orang tua saya nulisin apa, karena saya tulisin gitu, dia tulisin juga tiansi.bk.com. BK itu inisial dari toko punya bapak saya. Jadi kalau Anda ketik ini di Google nggak bakalan ketemu. Nah ini mobil gratis dari bisnis ini. Mercy C230 Sport, platnya DA83ST. Ada yang bilang, STMM ya Pak. Enggak, itu bacanya the best. Ya, jadi ini mobil terbaik yang bisa Anda dapatkan secara gratis dari bisnis Tians. Ini saya berfoto dengan istri, ini rumah kami di Persada Mas, di Banjarmasin, itu di sekitar KM 8, ini di Citragraha di KM 11. Ya, ini di depan danau, jadi lokasinya bagus banget, strategis, dan ini bisa jadi saya nggak tinggal di sini karena ini rumah pasif income. Kalau saya tinggal di sini saya malas kemana-mana. Nyaman banget sih rumahnya. Udah kecil tapi depannya ada taman, ada danaunya lagi. Kemana-mana juga agak jauh terisolir gitu. Jadi benar-benar zona pasif income. Ini. Nah intinya kalau saya sih ya jalankan bisnis untuk keluarga saya. Bukan cuma untuk saya. Kalau mau mengikuti apa yang saya inginkan saja, saya ini termasuk melankolis plekmatis. Jadi kalau dari saya sendiri nggak terlalu ngotot orangnya sebenarnya. Kalau mau mengikuti apa yang saya inginkan. Mungkin saya perlu cuman mie instan dan teh hangat, udah cukup bisa hidup saya. Tapi hidup saya nggak cuma untuk saya. Untuk istri saya, untuk anak saya, untuk orang tua saya, untuk keluarga saya. Bahkan untuk teman-teman dan lingkungan saya. Makanya saya harus berubah menjadi lebih baik. Nah di Tiansi ini caranya. Ini solusinya buat Anda teman-teman yang mau berubah lebih baik. Ini gambaran sedikit buat Anda bisa ngelihat keluarga kecil kami, anak saya baru 1. Sekarang sih umurnya sudah lumayan 11 tahun ya, sudah kelas 6. Anak saya udah kelas 6 dan ngomong-ngomong anak saya kelas 6 inilah yang mengangkat saya jadi seorang God Lion. Jadi dia naik bintang 8, saya naik God Lion. Ya makanya tadi salut ada anak-anak tadi kelas 5 ya, udah platinum tadi ya. Wih dahsyat tuh, nanti kelas 6 nanti juga bintang 8 tuh. Gitu. Ini saya ya lagi ya membagikan waktu berkualitas buat keluarga. Karena Bapak Ibu ternyata uang itu bukan segalanya di bisnis ini. Walaupun ternyata kadang-kadang segalanya perlu uang. Nah tapi yang lebih penting daripada uang ternyata adalah waktu. Anda seberapa kaya pun, seberapa banyak pun uang Anda nggak bisa beli waktu. Karena waktu tidak bisa dibeli dan waktu bisa lewat begitu saja. Dan kalau teman-teman lihat, kenapa saya bisa jalankan di bisnis ini, saya jatuh bangun juga di bisnis ini, pernah jaringan saya hancur, ya, saya pernah memulai dari awal lagi, tapi saya terus jalankan karena saya memegang 3 prinsip. Pertama komitmen, kedua konsisten, ketiga persisten. Ini sedikit proses yang menurut saya gambarannya sama seperti kita belajar bersepeda. Di ruangan ini siapa yang bisa bersepeda? Coba angkat tangan. Banyak ya. Siapa yang bisa bersepeda dan sudah mungkin lebih dari 5 tahun nggak naik sepeda? Ada nggak? Ada beberapa. Saya yakin Anda kalau dikasih sepeda pasti masih bisa bersepeda walaupun sudah 5 tahun lebih nggak bersepeda. Karena keahlian itu sudah masuk alam bawah sadar. Walaupun pada proses awalnya Anda masuk dalam fase belajar. Di fase belajar kita perlu menyiapkan diri, mental rendah hati. Belajar ke siapa? Ke orang yang sudah ahli bersepeda. Di bisnis ini seperti itu. Buang ego Anda, belajar kepada orang yang mengundang Anda, belajar bagaimana caranya Anda juga mau sukses, belajar membangun aset supaya berikutnya Anda menjadi orang yang ahli. Kalau bersepeda ya Anda ahli bersepeda. Dan Anda perlu sadari, pada prosesnya Anda pasti jatuh. Pada prosesnya sebelum Anda sukses Anda pasti gagal. Dan itu lumrah. Jadi jangan sampai Anda bilang saya mau sukses Pak, tapi saya nggak mau gagalnya. Saya mau jalankan bisnis ini Pak, tapi saya nggak mau ditolak. Nggak bisa. Semua proses itu pasti kita lalui, tapi yang paling penting jatuh itu adalah resiko. Tapi yang terpenting bukan jatuhnya, melainkan bangkitnya. Saya kenal beberapa, bahkan ada di antaranya di sini mereka yang saya tahu bisnisnya pernah hancur, pernah gagal, pernah vakum dan lain sebagainya. Tapi beliau memutuskan untuk bangkit lagi. Karena orang sukses mengatakan bahwa yang membuat kita dibilang sebagai pecundang adalah kalau kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Tapi selama kita bangkit,
Selama kita bangkit, walaupun pada prosesnya kita belum berhasil, kita tidak bisa disebut sebagai pecundang. Anda lihat kalau misalkan Anda terus bangkit dan terus bangkit dan terus bangkit, Anda menjadi orang yang mahir di bisnis ini. Sambil senyum, saya ingat waktu masih kecil, saya untuk bisa belajar bersepeda, saya nggak punya sepeda, saya nyewa. Sewa sepeda, jatuh-jatuh, sampai akhirnya saya bisa. Dan ketika saya bisa, saya bolak-balik depan rumah saya. Itu bisa sampai 20-30 kali. Cuman mau liatin ke orang tua, udah bisa sepeda nih. Kayak gini nih. Mungkin awalnya Anda menangis karena jatuh, tapi ketika Anda sudah bisa, Anda senyum menjalankannya. Bisnis ini sama seperti sepeda. Selama Anda terus mengayuh, Anda konsisten, sepedanya nggak bakal jatuh. Kalau Anda sudah bisa bersepeda, Anda tinggal konsisten mengayuh saja terus-terusan, sepedanya nggak bakal jatuh. Sama, kalau bisnis Anda terasa melambat, nggak apa-apa. Memang bisnisnya ada naik turunnya. Tapi sebagai seorang pemenang, jangan sampai berhenti mengayuh. Karena ketika Anda terus mengayuh, Anda akan mengalami percepatan lagi di bisnis ini. Anda lihat ini kalau misalkan udah jelas tanjakan seperti ini, berbelok juga. Kalau ada seseorang yang memutuskan berhenti mengayuh, Anda sudah tahu nasibnya. Dia akan jatuh, kepanasan, tergilas teman-teman yang lain di belakang. Ya, jadi teruslah konsisten mengayuh. Makanya saya selalu bilang kepada grup saya 3 kata, konsisten. Pertama komitmen, ketika Anda mengambil keputusan hari ini Anda harus komitmen yang penuh, full. Karena komitmen itu 0 atau 100%. Kalau Anda sudah komitmen, konsisten. Artinya Anda terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah. Hari ini gagal, coba lagi. Besok gagal, coba lagi. Belum berhasil, coba lagi. Karena kalau Anda konsisten, Anda akan sampai pada titik Anda berhasil. Kemudian yang ketiga, persisten. Persisten itu sama atau mirip dengan never give up. Anda tidak kenal menyerah. Sering leader kita bilang bahwa orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Titik sukses di bisnis ini bukan tergantung siapa yang lebih dulu. Dalam perlombaan lari mungkin Derek bukan juara. Tapi dia memutuskan untuk sampai ke garis finish. Anda Bapak Ibu, ketika Anda sudah berkomitmen di bisnis ini, lakukan secara konsisten. Lakukan secara persisten. Never give up. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Karena walaupun Anda merasa Anda bukan orang yang lebih dulu sampai di garis finish. Anda belum orang yang lebih dulu mendapatkan reward. Percaya saja Bapak Ibu. Ketika Anda mencapai garisnya, Anda juga seorang pemenang. Tidak peduli Anda urutan 10, 20, 100 atau 200. Karena semua orang berhak menjadi pemenang di bisnis ini. Bapak Ibu, hidup kita sangat berarti. Dan waktu terus berjalan. Sekaya apapun Anda, saya bilang Anda gak bisa beli waktu. Justru karena itu Bapak Ibu. Anda maksimalkan waktu Anda di bisnis TNS ini. Bangun aset secara serius. Bekerja sama dengan upline Anda. Bekerja sama dengan downline Anda. Untuk membangun kerajaan bisnis sama-sama. Ini baru VS perdana Pati Bapak Ibu. Tapi saya bisa melihat antusiasme Anda. Saya sudah bisa melihat bagaimana bisnis Pati ke depan. Saya melihat potensi besar di kota ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, sukses adalah pilihan. Saya tidak bisa menjamin semua dari Anda yang hadir hari ini akan menjadi orang sukses. Karena sukses adalah pilihan. Tapi Anda bisa memutuskan untuk keluar menjadi orang baru. Anda yang belum bergabung, Anda secepatnya hubungi orang yang mengundang Anda. Anda yang sudah bergabung, hubungi upline Anda. Dan buat komitmen baru. Untuk Anda segera mungkin menjadi orang sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Karena sukses bukan cuma untuk Anda. Tapi untuk keluarga Anda. Grup Anda. Orang-orang terdekat Anda Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sering bercanda dengan teman-teman tapi ini serius. Tujuan orang semua di dunia ini sederhana. Dia ingin hidupnya bahagia dan mati masuk surga. Sesederhana itu Bapak Ibu. Hidupnya bahagia, mati masuk surga. Bapak Ibu, kalau Anda menjalankan bisnis ini secara serius, Anda ikhlas membantu orang lain, secara bisnis Anda sehat, penghasilan Anda besar, dan Anda sudah berjasa membantu banyak sekali orang Bapak Ibu. Kebahagiaan apa lagi yang Anda cari selain melihat kebahagiaan orang-orang yang Anda bantu Bapak Ibu. Itu membahagiakan sekali. Dan Bapak Ibu perlu ingat, TNS adalah bisnis TNS syariah.
kita mengikuti kaedah muamalah. Tidak ada yang dilanggar. Kalau Anda dari awal niatnya tulus, ikhlas membantu orang lain, menjalankan bisnis ini secara dunia, Anda dapat materi yang banyak dan ikhlas Anda membantu orang, insya Allah ada nilai pahalanya. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu, Anda dengan serius menjalankan bisnis ini secara ikhlas Bapak Ibu, Anda dapat dunia, Anda dapat akhirat. Anda hidup bahagia, Anda masuk surga nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini mungkin bisa jadi momentum yang bersejarah buat teman-teman terutama yang di Pati, karena ini PS perdana. Pesan saya, tinggal Anda gulirkan momentum ini menjadi lebih besar dan jangan jadi orang yang egois. Tawarkan bisnis ini kepada lebih banyak orang lagi tanpa pilih kasih, tanpa peduli mereka nanti tanggapannya seperti apa. Bagikan peluang ini sebanyak-banyaknya dan gulung momentum lebih besar lagi. Karena VS berikutnya Bapak Ibu menjadi tolak ukur. Seserius apa Anda sepulang dari VS hari ini? Bapak Ibu, kalau Anda sudah melihat apa yang saya paparkan, bagaimana melihat kehidupan kami, Pak Dede dan lain sebagainya, leader di sini Bapak Ibu, saya yakin Anda juga pasti mau berubah hidupnya lebih baik lagi, betul? Saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda menanamkan impian itu di alam bawah sadar, dan Anda bergandengan tangan dengan upline Anda semua Bapak Ibu, untuk terus berjuang, melalui PBO dari One Vision Bapak Ibu, Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Siapa di ruangan ini yang merasa yakin bahwa Anda mulai hari ini pasti akan menjadi orang sukses di Tiansi, angkat tangan. Berikan aplaus pada Anda semua. Siapa di antara Anda yang mulai dari hari ini merasa Anda punya energi baru, merasa punya pandangan baru, merasa punya hidup baru, punya semangat baru, berdiri dari bangku Anda Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini Anda mendengar gegap gempita, gemuruh, tepuk tangan. Itu mungkin hari ini buat saya, tapi nanti Anda ingat, tepuk tangan seperti ini, itu buat Anda Bapak Ibu. Jalankan terus bisnis ini Bapak Ibu. Jalankan terus. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Kalau Anda sudah komitmen, Anda sudah konsisten, Anda sudah persisten. Kalaupun Anda jalankan bisnis ini dan Anda ditolak, Anda bangkit lagi. Kalaupun Anda jalankan bisnis ini dan Anda ditipu, Anda bangkit lagi Bapak Ibu. Kalaupun Anda jalankan bisnis ini Bapak Ibu dan grup Anda rontok, Anda akan bangkit lagi Bapak Ibu. Kalaupun Anda merasa menjalankan bisnis ini Bapak Ibu, sudah tidak ada harapan, Anda sendirian. Tapi kalau Anda ingat terhadap impian Anda komitmen, Anda konsisten, Anda persisten, Anda pasti bangkit lagi Bapak Ibu. Karena itu yang namanya komitmen. Yang namanya komitmen Bapak Ibu, Anda akan terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Tidak ada kata menyerah. Sebelum Anda sampai garis finish, Anda akan terus berjuang Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya yakin Anda semua di Pati dan sekitarnya pasti akan menjadi orang sukses. Saya ingin Anda menjawab ketika saya mengatakan Pati, Anda jawab pasti bisa. Siap? Pati, pasti. Pati, pasti bisa. Pati, pasti bisa. Sampai jumpa di banyak sukses. Saya Anwar SMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.